Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Alia Az-Zahra dari kelas 4D PGMI Winsunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Yang pertama yaitu teori pemerolehan bahasa anak. Di sini saya mengambil teori menurut behaviorisme oleh B.F. Skinner. Yaitu teori ini menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi, response. Dalam teori ini dinyatakan bahwa perilaku berbahasa seseorang dibentuk oleh serentetan peristiwa beragam yang muncul dari sekitar orang itu. Teori ini biasa digambarkan tentang bagaimana seorang bayi mulai berbahasa yang diperoleh dari sistem bunyi bahasa ibunya. Selain itu, Iskandar Wasid dan Sunendar juga menguraikan pendapatnya bahwa sebagai periode seorang individual memperoleh bahasa atau kosakata baru, menurut mereka pemerolehan bahasa sangat banyak ditentukan oleh interaksi rumit antara aspek-aspek kematangan biologis, kognitif, dan sosial. Selanjutnya yaitu perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa anak. Yang pertama, pada aspek proses. Pada aspek proses ini, pada pemerolehan yaitu alami dan tidak sadar. Sedangkan untuk pembelajaran bahasa terstruktur dan sadar. Yang kedua, bahasa pertama atau kedua. Pada pemerolehan yaitu berkenaan dengan bahasa pertama atau bahasa ibu, sedangkan pembelajaran bahasa yaitu berkenaan dengan bahasa kedua. Yang ketiga, aspek metode. Pada pemerolehan, observasi dan imitasi, sedangkan pada pembelajaran bahasa yaitu pengajaran formal. Yang keempat, kecepatan. Pada pemerolehan lebih cepat dan intuitif, sedangkan pada pembelajaran bahasa lebih lambat tergantung pada metode. Yang kelima yaitu fokus. Pada pemerolehan yaitu penguasaan alami, sedangkan pada pembelajaran bahasa penguasaan kaidah dan struktur. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan dan perkembangan bahasa, yaitu ada tiga. Yang pertama faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan dapat dari faktor lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. Yang kedua faktor orang tua atau keluarga, dan yang ketiga faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya ini adalah teman bermainnya di setiap harinya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pemerolehan bahasa anak. Yang pertama disebut periode prelingual, yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Karena anak belum mengucapkan bahasa ucapan seperti yang diucapkan oleh orang dewasa, dalam arti belum mengikuti tata bahasa yang berlaku. Pada periode ini, anak mempunyai bahasa sendiri, misalnya mengoceh sebagai ganti komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, periode lingual dini pada usia 1 sampai 2,5 tahun. Pada periode ini, anak mulai mengucapkan perkataannya yang pertama meskipun belum lengkap. Dan yang ketiga, periode diferensiasi pada usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada akhir periode secara garis besar, anak telah menguasai bahasa ibunya. Artinya, hukum-hukum tata bahasa yang pokok dari orang dewasa telah dikuasai. Dan yang terakhir yaitu perkembangan bahasa sesudah usia 5 tahun. Yang terakhir ada teori pembelajaran bahasa anak, yaitu teori kognitivisme. Teori ini mulai berkembang pada abad terakhir sebagai proses terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Teori ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini diresmikan oleh Ausubel, Brunner, dan Gagne. Ini dia referensi yang telah saya ambil. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.